Dan ini yang menjadikan ini daunnya ini bagus-bagus sekali Pak, ini bersih sekali. Ini perawatannya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu halaman rumah warga yang di bagian halamannya ya. Di sini banyak sekali tanaman hiasnya dan untuk corak ataupun warna daunnya juga bagus-bagus ya dan terlihat segar-segar sekali. Dan sekitar 2 bulan yang lalu saya juga mendatangi tempat ini dengan kondisi yang sama tatanannya. Namun di sini sama sekali tidak berubah ya dengan keadaan teras ataupun halamannya selalu bersih. Namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan ini rumahnya menghadap ke arah barat. Jadi ketika sudah mulai masuk siang ya, yang pastinya tanaman-tanaman hias yang berada di sini ini terkena cahaya matahari. Dan ini juga kebetulan berdekatan dengan jalan raya. Namun dengan beberapa naungan dari tanaman-tanaman yang memang memiliki ukuran yang besar ya, seperti itu ada palem, kemudian juga ada buah belimbing, kemudian juga ada kamboja, dan beberapa tanaman hias yang memang memiliki ukuran yang besar seperti ini setidaknya ya, ini menjadi naungan tanaman-tanaman hias lainnya, seperti tanaman hias ada aglonema, keladi, dan beberapa tanaman hias lainnya. Dan juga setidaknya ya, ini sebagai penghalau ya, penghalau asap kendaraan, polusi kendaraan, debu-debu ya. Dan di sini keadaannya bener ya, benar-benar daunnya ini bagus-bagus banget, bersih-bersih sekali. Dan tidak hanya pada bagian sisi halamannya yang bersih, namun juga pada bagian potnya. Di sini hampir tidak ada rumput-rumput liar yang tumbuh seperti ini. Ini menandakan sekali bahwa sang pemilik ini benar-benar rajin ya untuk merawat tanaman hiasnya. Keren banget ya, sehingga tampilannya menjadi menarik dan cantik tanaman tersebut. Dan dibarengi juga keadaan potnya, ini bersih-bersih. Dan langsung saja saya bakalan mereview pada bagian sisi ini. Di sini ada tanaman hias, ada pilulinet, kemudian juga ada anthurium gelombang cinta, kemudian juga ada sikas, kemudian juga ada suplir. Cantik-cantik banget ya. Kemudian juga ada Divenbasia sparkles. Ini ditaruh pada bagian sudut teras ya. Dan kebetulan ini sudah ada bapaknya yang memiliki banyak tanaman hias di sini dengan keadaan daunnya yang bagus, yang bersih banget. Kemudian pertumbuhan tanaman hiasnya juga subur-subur ya. Dan saya bakalan bertanya langsung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Saya Nur Fauzan. Dengan Bapak Nur Fauyan. Bapak Nur Fauyan sudah lama ya menyukai tanaman hias ini? Ini lama. Sudah sekitar berapa tahun ya Pak? Lama. Sejak di sini ya 25-an tahun. 25 tahun sudah menyukai dengan tanaman hias. Dan yang pastinya keadaan halamannya juga selalu ada tanaman hias pastinya ya Pak? Dan dan alasan apa ya Pak menyukai tanaman hias? Jadi ada kalau keluar itu rasanya sejuk, rasanya itu seger ya. Itu kalau keluar rumah berada di halaman itu suasananya itu akan lebih sejuk dan segar. Dan kemudian saya bakalan bertanya untuk media tanam yang digunakan Pak untuk menanam tanaman hiasnya. Ini menggunakan media tanam apa? Ini dari pot semuanya pakai pot dulu langsung, tapi Ya. kan kurang
katakanlah kurang praktis. kurang terlihat bagus gitu ya Pak ya. Kemudian kalau dipindah-pindahkan kan repot lah. Kelebihan ini Iya. pot kan memang mudah dipindah-pindahkan. Berarti ini untuk awal penanamannya, bapaknya ini meliarkan tanaman-tanaman hiasnya karena juga pertumbuhannya bagus ya. Namun ketika mau dipindahkan ke bagian mana itu agak repot ya, harus dicabut dulu. Dan di sini untuk media tanamnya yang digunakan ini tanah dengan apa ya Pak? Kok tuh pertumbuhannya bagus-bagus sekali? Ya, tanah dicampur dengan pupuk kandang. Pupuk kandang dari kambing atau apa? Dari kambing. Dari kambing. Dari kambing. Dan ini yang menjadikan ini daunnya ini bagus-bagus sekali Pak. Ini bersih sekali. Ini perawatannya bagaimana? Ini 2 minggu sekali disemprot pakai obat penyubur cair. Kemudian dicampur dengan itu pembasmi semut. Pembasmi semut. Dan ini si bapaknya ya dalam merawat tanaman hiasnya agar daunnya ini bagus seperti ini. Ini setiap kali 2 minggu ya, 2 minggu sekali ini disemprot menggunakan obat penyubur dari tanaman tersebut, daun tanaman ini, dan juga sebagai penyemprot terhadap serangga ya Pak ya, agar pertumbuhannya selalu bagus. Dan untuk penyiraman terhadap tanaman hias ketika sedang musim kemarau itu biasanya berapa hari sekali Pak? Ini menurut jenis tanamannya, kan tanaman yang satu dan tanaman yang lain kan berbeda. Benar banget ya. Kalau seperti ini kan ada yang seminggu sekali cukup, ada yang 2 minggu sekali cukup, ada yang seminggu 2 kali. Berarti ini untuk penyiramannya ini berbeda semua ya Pak ya, bisa dibilang seperti itu? Berbeda menurut jenis tanamannya. Kalau anggrek itu kan bisa 2 minggu sekali. Untuk anggrek, untuk penyiramannya. Dan kemudian untuk membersihkan pada bagian halamannya, karena selalu terlihat bersih seperti ini untuk membersihkannya biasanya berapa hari sekali Pak untuk mencabuti rumput-rumput liarnya? Ya rata-rata ya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali dilakukan pembersihan ya. Pembersihan yang khususnya pada bagian rumput-rumput yang tumbuh. Di siangnya. Kalau untuk menyapu halaman rumahnya pastinya tiap hari Pak? Ya 2 hari sekali lah. 2 hari sekali, namun rutin ya. Jadi keadaannya selalu bersih. Dan demikian ya bincang-bincang dengan Bapak Nur Fauyan. Ini terima kasih banyak ya Pak atas ilmunya dalam perawatan terhadap tanaman hias ataupun bagaimana juga cara menjadikan halamannya ini menjadi bersih. Terima kasih banyak. Dan semoga ini menjadi ilmu ya bagi para sahabat kembang desa dan para pecinta tanaman hias dimanapun berada. Kemudian di sini juga ada sikas. Kemudian juga ada pilo marble. Ini daunnya benar-benar sangat cantik dan bersih. Kemudian juga ada tanaman hias, ada keladi tisu. Kemudian di sini juga ada ficus ya, tanaman hias ficus. Ini semacam kayak masuk ke jenisnya kayak karet kebo ya, Ficus elastica, terlihat dari batangnya, kemudian daunnya dan tanaman ini juga bergetah ya. Dan di sini juga terdapat tanaman hias, ada begonia seraditepala, ada juga yang sebutnya ini begonia keriting. Ini cantik banget, warna merahnya ini benar-benar luar biasa ya. Dan kemudian juga ada palem. Di sini benar-benar keadaannya sangat suka saya. Selain memang pertumbuhan tanaman hiasnya yang bagus, namun keadaannya juga sangat bersih. Kemudian juga ada calathea, ada keladi wayang, ada alocasia juga. Dan saya bakalan melihat ke bagian terasnya. Di sini juga terdapat beberapa tanaman hias ya, di antaranya ada tanaman hias, ada begonia selat, kemudian juga ada anthurium Holland. Dan di bagian bawahnya di sini ada tanaman hias, ada anthurium Mickey Mouse. Dan di sini juga ada beberapa tanaman hias yang dikasih osmokot ya.
Kemudian juga ada tanaman hias janda bolong, ini untuk jenisnya yang acuminata. Ada Divenbasia candi. Ini benar sangat luar biasa sekali, keren sekali. Begitu indah tanaman-tanaman hiasnya, tumbuh dengan subur. Namun keadaan daunnya ini cantik-cantik banget. Kayak tidak berdebu, kayak tidak rusak ya. Di bagian bawahnya di sini juga ada tanaman hias, ada Opsifolia yang variegata kuning ya. Kemudian juga ada Sansevieria cylindrica. Dan juga ada tanaman hias ini Pillow Marble ya. Ini udah gede banget. Dan di bagian sisi atasnya di situ ditaruh beberapa tanaman hias anggrek. Juga ada Wijaya Kusuma. Dan kemudian pada bagian terasnya di sini ada tanaman hias, ada 2 pot ya. 2 pot tanaman hias, ada Aglonema bicroy. Dan di sini juga selain menggunakan sekam bakar ya, ada sekam mentahnya juga, dikasih osmokot. Kemudian untuk penanaman awal ini hanya menggunakan media tanah. Memang ketika menggunakan media apapun ya, ketika sudah sekitar 3 bulan ataupun 4 bulan, itu alangkah baiknya pemberian nutrisi kembali ya, agar pertumbuhan tanaman tersebut itu tetap bagus meskipun tidak dibongkar ataupun pergantian media tanam. Dan tidak terlalu beresiko ya ketika pemberian nutrisi baru, yang pastinya pada bagian tanaman tersebut itu tidak mengalami rusak ataupun tidak stres ya pada bagian akarnya. Dan di sini memang keadaannya selalu bersih seperti ini ya. Dan kemudian di sini juga ada beberapa tanaman hias, di antaranya ada tanaman hias, ada Begonia tapak macan. Kemudian juga ada Alocasia black velvet. Kemudian juga ada tanaman hias Aglonema lipstick yang pink. Kemudian juga ada Dut Anjamani. Kemudian juga ada Suksom. Ini jaipong ya, yang warna merahnya benar-benar bagus seperti ini. Dan ini sepertinya ada ruby jenis yang batik ya. Dan di sini memang untuk mempercantik tanaman hias ya, ini bisa saja menggunakan sekam bakar seperti ini. Selain memang bagus untuk tanaman hias ya, karena berporos, juga memberikan nutrisi baru, juga bisa menjadikan tampilan tanaman hiasnya itu menjadi makin cantik dan menarik ya. Seperti ini, setidaknya menjadi bersih pada sekitar area pot tersebut. Dan kemudian di sisi atasnya, di sini juga ada tanaman hias, ada Aglonema klasik ya. Di sini cantik banget. Untuk bagian batang daunnya ini warna putih, ini bersih banget. Entah ini ID-nya apa, ataukah ini Aglonema zebra. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Calathea merak. Kemudian juga ada Begonia moss carpet, ada kaktus. Kemudian juga ada keladi baret. Dan untuk tanaman-tanaman hias yang berada di sini ya, ini hampir tidak terkena cahaya matahari. Karena secara kebetulan juga pada bagian atasnya ada atapnya ya, hanya terkena biasan-biasan saja. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias yang berada di sini. Dan indahnya ya ketika memang ada perawatan terhadap tanaman hias, tidak hanya pada bagian potnya, namun keadaan halamannya juga mendukung bersih seperti ini, sehingga menjadi tampilan yang sangat menarik. Semoga hal ini bisa menjadi inspirasi ya bagi para sahabat Kembang Desa dimanapun berada, dan juga para pencinta tanaman hias untuk selalu gemar membuat indah merawat tanaman hias. Dan setidaknya ketika tanaman hias itu juga sederhana, ketika ada pemakingan yang bagus, juga ada perawatan, itu juga akan menghasilkan sesuatu yang istimewa. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.